Definisi mempermalukan diri sendiri. Roy Suryo, Bambang Tri, Suban Palal, orang-orang yang selama ini nyerang Pak Jokowi dan Mas Gibran, mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi dan menggugat ijazah Mas Gibran. Ini dia videonya, teman-teman. Gak usah dipelihara. Kalau yang namanya pemazulan, kelamaan nunggu politik itu. Jelas ijazah Gibran itu jelas tidak memenuhi syarat, dia mundur. Orang yang sedang cari-cari etika. Nih gambarnya. Ya, ini gambarnya orangnya lagi cari-cari nih. Ya, cari-cari apa? Cari etika. Karena dia nggak punya etik. Kalau nggak punya etik udah mundur aja. Jadi kalau menurut saya Gibran lebih baik mundur daripada dimundurkan. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa Mas Gibran lagi mencari etika, etiknya Bang Ray aja nggak punya. Ada. Teman-teman ngomong, kita ngomong kan didistrak sama dia. Ini kena Roy Suryo berbicara mengenai etika. Apakah Roy Suryo ini memiliki etika? Ketika lawan bicara sedang ngomong malah dipotong-potong sama dia. Ya saya juga Pak Jokowi timnya lah. Oke. Ya. Maksudnya yang mana nih? Maksudnya siapa itu, Pak? Gimana? Namanya siapa yang mengunggah? Timnya Jokowi. Ingat saya itu Bace apa gitu. Anda punya nama fotonya nggak? Ada, nanti ada semua. Nanti coba dikirimkan ke tim kami ya. Jadi Anda meyakini ya saya juga. Masa lupa, ini Bambang Tri mengatakan ijazah Pak Jokowi itu diunggah sama timnya Pak Jokowi. Tapi ditanya lebih lanjut siapa tuh namanya. Malah terbata-bata jawabnya yang akhirnya mengatakan lupa. Masa lupa sama namanya. Dia yang cerita duluan, kelihatan banget bohongnya Bambang Tri ini. Bahwa gugatan saya sempurna. Datang ke pengadilan untuk adu data dengan kita. Adu data kita. Karena gini, saya mempunyai bukti. Itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy. Sekarang kayak matahari terbit ke timur, tenggelam ke barat. Itu Pak Subhan, ya. Kalau Aduh, Pak Suban mengatakan, ini dia memiliki bukti seterang Monas di Jakarta. Kemudian ditambah dengan Roy Suryo, ibaratnya sinar matahari yang terbit dari timur ke barat. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, Suban Palal ini bukti ya nggak apa-apa, itu hak saudara. Kalau Kita jual bukti, tapi jangan membawa ke opini bahwasanya ya kepada masyarakat ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Saya sudah menjelaskan bagaimana yang namanya struktur ya pendidikan British curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya. Jauh beda, Mas, ya. Di sisi kita ini ya 12 tahun, di sana itu 11 tahun max. Ya, kalau dia pintar 10 tahun. Yang saya jelaskan tadi. Begitu. Pak Suban? Terus, Pak Suban. Gini, kalau by data, saya akan cerita bahwa gugatan saya sempurna. Gugatan saya sempurna, Pak. Makanya diterima oleh pengadilan. Karena bukti cukup, ya. Karena melihat kerumitan tadi yang Bapak jelaskan, justru rumit banget tuh SMA aja kok rumit banget sih. Ya, karena nggak pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Calon-calon bakalan kena nih Pak Suban Palal. Dia kan menggugat ijazah Mas Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta sebesar 125 triliun rupiah. Dan dia mengatakan yakin sekali dia memiliki bukti. Nah, mari kita tunggu. Setelah nanti terbantahkan tudingannya, boleh dong Mas Gibran melaporkan balik ini orang pencemaran nama baik. Atas nama kuasa Pak Jokowi sama closing pertama. Ya. Kita saksikan bersama selama kepemimpinan beliau menjabat, beliau adalah sosok pemimpin yang memang sudah sering dihina, dicemarkan oleh banyak pihak. Kita tahu selama ini. Dan selama ini pun juga beliau tidak pernah melakukan reaksi apapun. Ya. Tapi khusus terkait ijazah, dengan terpaksa beliau mengambil langkah hukum. Kenapa? Karena persoalannya bukan soal pencemaran. Ini sudah tindak pidana fitnah. Karena beliau meyakini beliau mengikuti perkuliahan sejak awal hingga selesai, beliau menerima ijazah dari UGM. Ini fakta kebenaran.
dan harus dia pertahankan, mau tidak mau. Karena apa? Kembali lagi, fitnah itu bahkan secara agama itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan korban dari fitnah itu bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu dia ingin menegakkan kebenaran tentang ini. Ya. Lalu kedua, ya ini juga perlu dipahami oleh teman-teman. Pak Jokowi ini selama ini juga digugat di PN Pusat, melayani, digugat di Klaten melayani, digugat di Surakarta, dilaporkan TPU Barreskrim, dilaporkan oleh Bang Rismon lagi di Polda DIY. Ya, beliau diam saja dan mengikuti semua proses hukum. Dia menghormati semua hak hukum masyarakat. Dan dengan terpaksa beliau hanya menggunakan satu upaya hukum, yaitu melaporkan di Polda terkait fitnah. Tidak lain tidak bukan, beliau hanya ingin dikembalikan nama baiknya, kehormatannya, dan ingin kebenaran ini dibuka sebenar-benarnya. Dan dalam proses hukum ini juga, ini perlu saya kasih catatan. Pak Jokowi tidak minta buru-buru, Bang Rasman. Pak Jokowi minta silakan penyidik hati-hati, objektif, komprehensif. Bahkan penyidik sini sampai kalau nggak salah saya dengar saksi sudah sampai 100 orang lebih. Bukti ratusan disita. Kenapa? Karena ingin betul-betul dibuka dan nanti kita lihat dalam persidangan, kalau memang masuk ke persidangan ya, ingin juga ini dikawal secara cermat karena Pak Jokowi ingin satu, jangan sampai orang yang tidak bersalah diminta pertanggungjawaban, tapi juga jangan sampai orang yang bersalah lepas dari tanggung jawabnya. Untuk itu Pak Jokowi sendiri memohon kepada seluruh masyarakat, kawal proses hukum ini, mari kita saksikan, mari kita pantau termasuk teman-teman media apakah tadi benar berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Termasuk soal ada yang Wah, siap-siap. Kepada trio RRT khususnya nih, Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Kalau sampai masuk ke tahap persidangan, berarti sebelumnya harus ada diumumkan nama-nama tersangka yang sudah ada 12 orang calon tersangka. Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal Fadila, siapa lagi? Seperti mantan ketua KPK Abraham Samad harus mempersiapkan diri nih. Karena Pak Jokowi benar-benar serius dalam perkara ini. Dan saya ingatkan kepada saudara Joko Widodo, bukan hanya 4 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kapanpun kami siap untuk membela negeri ini, untuk menuntaskan kasus ini. Demi apa? Legasi bangsa kita bersih dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang tertuduh ijazahnya palsu. Justru ini kesempatan bagi saudara Jokowi untuk membersihkan legasi dirinya, bahkan legasi bangsa dengan menunjukkan ijazahnya. Itu saja, demikian. Sedikit saya betulin ini, saya benarkan narasi dari Ahmad Khozinuddin, pengacara Tompel ini. Bukan dengan menunjukkan ijazah untuk membersihkan legasi diri dan legasi bangsa Indonesia. Sudah tepat. Langkah yang diambil Pak Jokowi adalah membawa ke ranah hukum hingga nanti masuk di pengadilan dan ada hakim yang memutuskan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau bukan. Kemudian yang menuding selama ini memfitnah, maka akan menerima ganjarannya. Mana ada di dunia ini orang mempersoalkan ijazah orang, nyangkut-nyangkut ijazahnya ini. Bagaimana kalau kalian datang ke kawinan, tiba-tiba ketemu saya nanya, mana ijazahnya asli palsu? Kan tersinggung orang digituin. Kayak nggak punya etis, kayak nggak Indonesia banget gitu. Saya berani taruhan bikin aja survei, apakah banyak yang mendukung mereka atau tidak. Paling yang mendukung mereka kan hanya terkait dengan perang pasca presiden kemarin. Ya kan? Mereka ada yang masih yang grup yang nggak bisa move on, yang nggak bisa menerima kemenangan presiden saat ini gitu. Ya, sehingga mereka berkelompok. Nah, oleh karena itu Mas, saya ingatkan kepada Bitor, kamu itu udah nggak ada yang percaya lagi di Indonesia. Udah jelas-jelas kamu minta maaf, katanya Farhad yang membujuk minta maaf loh. Iya, itu yang terjadi. Sekarang sudah terjadi damai nggak di antara kamu dengan Prof. Paiman? Tidak jadi. Kamu kan marah, gara-gara sebelum damai saya cabut perdatanya dan saya tidak cabut pidananya. Dia nggak bisa lagi ngomong. Minta maaf, karena kita tahu karakter dan perilaku yang buruk itu. Jadi memang terkesan dia nggak jadi damai. Waduh. Ternyata ada fakta terbaru, teman-teman. Farhad Abbas cabut laporan perdata Bitor, tapi tidak dengan pidana. Seperti yang kita tahu bersama kelakuan Bitor Suryadi ini.
berubah-ubah terus ucapan omongannya. Lain hari ini, lain besok. Sudah pas. Kalau memang diperkarakan Bitor Suryadi ini untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.